Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Ambar Kurniawati, NIM 1861250, kelas KPSDMJ Manajemen 2018. Presentasi ini guna melengkapi tugas dari Bapak Wenda, ETS, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Saya akan menjelaskan tentang kajian penelitian studi kelayakan bisnis. Pada kajian ini akan terdapat beberapa aspek yang akan kita bahas secara satu persatu, yakni aspek hukum, aspek lingkungan, dan yang terakhir adalah aspek pemasaran dan pasar. Hal pertama yang akan saya bahas adalah tentang aspek hukum. Apa aja sih yang akan saya jelaskan di dalam aspek hukum ini? Nah, yang pertama adalah bidang usahanya, selanjutnya adalah bentuk bidang usaha yang saya pilih, lalu gambaran umum bidang usaha tersebut, selanjutnya potensi bidang usaha, dan yang terakhir adalah syarat legalitas hukum dari bidang usaha tersebut. Bidang usaha yang saya ambil adalah bidang usaha jasa, yakni bisnis rumah kos. Bentuk bidang usaha ini termasuk dalam bidang usaha perseorangan. Kenapa saya mengambil bisnis rumah kos? Karena resiko dari usaha ini sangat relatif kecil karena didirikan oleh perseorangan, dan usaha ini 100% modal usahanya bisa didapat dari perseorangan atau pribadi sendiri. Selanjutnya adalah gambaran usaha. Gambaran usaha ini adalah rumah kos merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan bagi para perantau, baik mahasiswa, pelajar, ataupun pekerja. Pada dasarnya, bagi mereka yang memiliki perekonomian cukup tinggi, pasti akan memilih untuk mengontrak satu rumah atau mengontrak apartemen untuk dihuni dalam melakukan aktivitas keseharian mereka. Dengan adanya rumah kos ini sangat menguntungkan bagi mereka yang ingin menghemat biaya hidup di perantauan. Namun, meskipun begitu, dalam rumah kos ini tetap memberikan fasilitas dan keamanan yang baik bagi mereka yang menggunakan jasa rumah kos. Selanjutnya adalah potensi bidang usaha ini. Nah, rumah kos ini cukup menjanjikan karena harga tanah yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, bahkan setiap bulan, akan mempengaruhi harga sewa rumah kos ini. Karena banyaknya perantau, baik pelajar, mahasiswa, atau pekerja, akan menguntungkan bagi pemilik rumah kos. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat legalitas usaha terkait dengan bentuk usaha menurut Undang-Undang UMKM melalui Peraturan Perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2013 tentang bentuk usaha mikro, yaitu izin usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pihak berwenang berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk legalitas yang menyatakan sah izin usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, di mana memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu usaha. Lalu apa aja sih syarat-syarat legalitas yang dibutuhkan untuk pembuatan usaha rumah kos ini? Yang pertama adalah surat izin domisili, selanjutnya adalah sertifikat tanah atau hak milik, selanjutnya adalah izin pemanfaatan tanah, lalu izin operasional, selanjutnya adalah izin gangguan dan izin mendirikan bangunan, selanjutnya adalah KK dan KTP. Sudah bisa dipahami kan teman-teman tentang aspek hukum dari usaha atau objek yang saya kaji. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek lingkungan. Di dalam aspek lingkungan ini terdapat 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah analisis organisasi, yang kedua analisis lingkungan, dan yang ketiga adalah analisis makro. Di dalam analisis organisasi ini terdapat hal yang dimaksudkan adalah strength dan weakness. Strength adalah kekuatan dari usaha rumah kos itu, dan weakness adalah kelemahan yang terdapat pada usaha kos ini. Yang pertama adalah strength. Lokasi rumah kos ini cukup strategis karena berada di pusat kota dan dekat dengan pendidikan seperti sekolah ataupun kampus. Selanjutnya adalah fasilitas kos yang lengkap. Yang ketiga, akses jalan yang baik, dan yang terakhir adalah harga yang cukup terjangkau. Selanjutnya adalah weakness. Karena rumah kos ini berada di pusat kota, sehingga terdapat beberapa pusat pertokoan yang dimana jam-jam tertentu akan mengganggu
akses jalan, tapi hal itu tidak cukup mengganggu karena dapat diantisipasi dengan di jam-jam tertentu. Lalu selanjutnya adalah analisis industri. Di dalam analisis industri ini terdapat opportunity dan threats. Yang pertama, opportunity dari usaha rumah kos ini adalah banyaknya rumah kos yang terdapat di sekitar ini, namun tidak memiliki fasilitas yang mendukung atau penunjang kebutuhan konsumen. Lalu selanjutnya adalah kurangnya tempat kos dengan fasilitas bagus, namun dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya adalah tempat membangun usaha yang strategis. Selanjutnya adalah threats. Yang pertama adalah banyaknya rumah kos dengan fasilitas yang tidak lengkap. Yang kedua, banyak rumah kos yang didirikan dengan tempat pendidikan. Yang ketiga adalah perawatan fasilitas yang kurang baik dan diperhatikan oleh penghuni rumah kos. Selanjutnya adalah analisis makro. Rumah kos ini akan membuat lingkungan sekitar menjadi ramai dan menjadikan pola pikir masyarakat untuk membangun usaha atau membuat bisnis kecil-kecilan untuk menunjang kebutuhan penyewa kos. Selanjutnya adalah menambah pendapatan. Dan ini adalah aspek terakhir yang akan kita bahas, yakni aspek pasar dan pemasaran. Di dalam aspek pasar dan pemasaran ini terdapat 3 hal, yakni analisis pasar, lalu marketing mix, dan yang terakhir adalah marketing strategi. Di dalam analisis pasar terdapat market segment. Di dalam market segmen ini secara geografis kos ini sangat strategis karena berada di pusat kota. Jadi targetnya adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Ditinjau dari perilaku konsumen, ada 3 tingkatan dalam memilih murah, sedang, dan mahal. Selanjutnya adalah market size. Semakin besar area kos ini akan semakin besar penyewa karena dapat menampung banyak penyewa. Lalu adalah market share. Pangsa pasar dalam usaha ini adalah para pelajar dan mahasiswa. Spending group. Harga sewa yang ditawarkan kepada konsumen akan sebanding dengan fasilitas yang didapat. Selanjutnya adalah kompetitor. Pesaing kos ini adalah rumah kontrakan dan apartemen. Lalu competition influence. Persaingan dengan yang lain, bisnis rumah kos ini cukup unggul karena dengan harga yang terjangkau sudah mendapatkan fasilitas yang lengkap. Selanjutnya adalah customer. Ini yang terakhir, customer dari pengguna jasa rumah kos ini adalah mahasiswa dan pelajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang market mix. Di dalam market mix ini terdapat 7P, yaitu satu persatu. Yang pertama produk yang ditawarkan pada usaha kami adalah kamar kos dan fasilitas yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah price. Di rumah kos ini terdapat 2 tipe, yakni medium dan eksklusif. Yang ketiga adalah place. Lingkungan pendidikan dan pekerja membantu rumah kos ini dalam pemasaran jasanya. Yang keempat adalah people. Sebagai pemilik kos akan memberikan perhatian dan pelayanan yang baik bagi para penyewa ataupun calon penyewa. Yang kelima adalah proses. Proses penyewaan ini dirancang secara standar yang dimiliki oleh pemilik rumah kos tersebut. Yang keenam adalah recycle. Pemeliharaan rumah kos dan kebersihan rumah kos ini dilakukan secara berkala baik oleh pemilik maupun penyewa. Yang ketujuh, terakhir, promotion. Promosi dari bisnis rumah kos ini dilakukan. Pembahasan yang terakhir yakni marketing strategi. Di dalam marketing strategi terdapat 3 hal, yakni segmentasi, yang kedua targeting, dan yang terakhir adalah positioning. Segmentation ini membahas tentang usaha kita ini ditujukan kepada masyarakat yang ingin tinggal sementara dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Yang kedua adalah targeting. Usaha kos ini dianjurkan kepada para pelajar, mahasiswa, dan pekerja karena akses dari rumah kos ini lebih dekat pada tempat mereka yang belajar. Yang terakhir adalah positioning. Usaha kos kami memiliki fasilitas yang lengkap yang dapat menunjang kebutuhan para penyewanya pada saat ini. Bagaimana teman-teman dari penjelasan saya mulai dari aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar, dan aspek pemasaran? Apakah teman-teman berminat membangun usaha bisnis kos? Jika ada yang kurang dipahami, bisa ajukan
Tuliskan jawaban di kolom komentar di bawah ini. Nah, untuk kurang lebihnya dari apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.